Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui antara lain matahari, ombak, angin, dan air. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Contoh perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Energi matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya. Panel surya yang menyerap energi matahari, kemudian di dalam panel surya itu akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelahnya, penghubung pada panel surya akan menyalurkan energi listrik. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik dari sumber energi alternatif. Contoh yang pertama yaitu perubahan energi angin menjadi gerak. Energi angin bisa dimanfaatkan menjadi energi gerak. Contohnya adalah perahu layar. Perahu layar memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan perahu. Selain perahu layar, kincir angin juga contoh perubahan energi angin menjadi gerak loh teman-teman. Kedua, contoh perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Energi kimia bisa diubah menjadi energi cahaya juga loh. Contohnya adalah baterai di lampu senter. Energi kimia pada baterai diubah menjadi cahaya pada lampu senter. Contoh lain, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya ini adalah penggunaan baterai pada ponsel. Selanjutnya, contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Selain bisa diubah menjadi energi cahaya, energi kimia juga bisa diubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah manusia beraktivitas seperti berjalan dan mendorong meja, sebab makanan mereka sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita diolah menjadi sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan tadi diubah menjadi energi gerak yang membuat seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Selain itu, contoh lainnya adalah bensin yang membuat kendaraan bermotor bergerak. Salah satu kendaraan motor adalah mobil. Mobil menggunakan bahan bakar bensin untuk bisa menjalankan mesinnya. Nah, mobil menggunakan energi kimia yang tersimpan di dalam bensin. Lalu, mesin mengubah energi kimia menjadi energi panas dan energi gerak. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi cahaya. Energi listrik bisa diubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu, televisi, dan komputer. Pada lampu, energi listrik mengalir melewati bohlam dan menyala. Melalui perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ini,
kita jadi bisa menggunakan lampu sebagai alat penerangan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik bisa diubah menjadi energi panas pada peralatan elektronik. Contohnya adalah setrika listrik. Setrika dialiri arus listrik yang memanaskan elemen pemanas setrika, sehingga setrika bisa mengalirkan panas pada pakaian dan membuat pakaian menjadi rapi. Selain setrika, perubahan energi listrik menjadi energi panas juga dimanfaatkan pada penanak nasi, kompor listrik, solder, oven listrik, air fryer, dan lain-lainnya. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada juga peralatan elektronik yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Arus listrik mengalir melewati motor penggerak pada kipas angin. Motor berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Dengan begitu, udara di sekitarnya menjadi bergerak dan ruangan menjadi lebih sejuk. Selain itu, kipas angin juga digunakan untuk mendinginkan mesin komputer. Selain kipas angin, perubahan energi listrik menjadi energi gerak juga dimanfaatkan pada gergaji listrik, pompa air, dan bor listrik. Itulah contoh-contoh perubahan energi di sekitar kita. Ternyata ada banyak ya. Apakah kalian menemukan contoh lainnya? Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air panas, bumi, gelombang laut, dan biomasa. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap rumah sakit, dan hotel-hotel. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi.
Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan bantuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga, matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.